Hey yo, are you ready The Gunners? Ya, ketemu lagi bareng The Gunners, area The Gunners. Ya, kita akan update beberapa info-info baru. Yang pertama adalah, ya kita merasa kecewa ya karena Arsenal gagal karena dengan hasil imbang 1-1 menghadapi Burnley di minggu Sabtu kemarin ya. Tetapi pertandingan itu banyak menghasilkan kontroversi guys. Ya, pertandingan di awal-awal cukup baik ya bagi kita sebagai fans Arsenal. Permainan cukup menyerang dan menghasilkan suatu gol yang cukup baik atas segala upaya yang dilakukan oleh tim. Willian memainkan bolanya ke tengah lalu mengirim ke Pierre-Emerick Aubameyang yang berada di sisi sebelah kiri. Dan pemain asal Gabon, internasional Gabon itu masuk ke area penalti melewati beberapa back dari Burnley lalu menciptakan ruang untuk menembak. Dia melepaskan tembakan yang keras dan rendah ke kanan pojok kanan bawah dari penjaga gawang Nick Pope yang tampil di bawah Mister Burnley untuk menciptakan gol pertama untuk tim dalam match itu yang terjadi di menit ke-6 ya. Ya, Arsenal juga terus memainkan pola kombinasi bermain baik ya antara Emerick Aubameyang dan juga Bukayo Saka. Tetapi memang ya Bukayo Saka tidak bermain dalam top performanya. Jadi ada beberapa kesalahan-kesalahan sehingga kombinasi 1-2 mereka tidak bisa menembus jantung pertahanan atau tidak bisa terkonversi menjadi sebuah gol. Burnley tidak melakukan banyak hal yang mengancam kiper Arsenal Bernardo, tetapi sebelum mimpi buruk itu melanda, ya sampai pembela Leno menolak kesempatan untuk mengosongkan bola meskipun ada tekanan kuat pada bola. Kiper menyerahkan bola kepada Granit Xhaka yang di dalam kotaknya sebelum dua pemain Burnley datang untuk mendekati bola. Gelandang Swiss itu mencoba untuk memainkan bola dan mengirimnya ke sebelah kanan. Di sana ada Chambers atau Lewis yang berada di sebelah kanan, tetapi gagal. Bola tidak bisa melewati Chris Wood ya, yang sebenarnya tidak melakukan apa-apa ya, dia hanya diam, bola memantul dari badan dia. Kami pergi untuk break halftime, tapi dengan situasi yang frustasi katanya. Mengetahui kami bisa menemukan diri kami unggul 4-0, tapi ya ternyata justru berakhirnya sama sampai The Clarets lebih baik di babak kedua saat ia mencari mereka terus menyerang, tetapi Burnley menyelamatkan muka tim Arsenal dengan beberapa kali kesempatan yang dia gagalkan. Tapi ya sampai akhir babak kedua berakhir ya tetap skor itu sama. Saya sedikit heran ya bahwa tidak ada peluang yang baik yang masuk ke gawang Burnley. Lalu untuk Arsenal banyak peluang yang terjadi guys. Nicolas Pepe menjadi pemain yang paling dekat dengan gawang dengan kemenangan Arsenal. Dia tendangannya kena blok dari back dari Burnley, tapi mengenai bahunya ya guys. Tadi awalnya memang kartu merah sudah dilepaskan oleh wasitnya Alex Menninger ya. Tapi ya setelah dia lihat ke garis ke VAR, ya VAR tidak mengizinkan itu penalti dan si back itu tidak jadi kartu merah, dia tetap bisa memainkan pertandingan dengan hanya menerima kartu kuning. Padahal dengan jelas bola itu mengenai pemain Burnley, Peters ya, Eric Peters sama. Ya lalu Arsenal juga kurang beruntung ya, tendangan Ceballos juga kita udah kelas limit di depan gawang dengan beberapa kali tembakan dari dalam kotak penalti dilakukan oleh Arsenal, tapi mengenai pemain dan juga terakhir Ceballos yang melakukan eksekusi tendangannya dari dalam kotak penalti juga kayaknya membentur tiang guys. Wah,
Jadi memang sedikit memfrustasi ya untuk Arsenal saat itu. Lalu juga yang paling kontroversi adalah bagaimana si back yang Burnley yang saat one by one lawan Nicolas Pepe itu menggunakan tangannya guys. Dia melebarkan tangannya terus menahan bola yang mau mau diangkat ke depan sama Nicolas Pepe. Oke, itulah berita yang pertama yang bisa gue bagi. Yang kedua adalah tentang Yves Bissouma ya, kembali pada bulan Desember Jonathan Schrager melaporkan bahwa Michael Co mengkonfirmasikan bahwa adanya minat yang signifikan kepada Yves Bissouma menjelang jendela transfer Januari dengan United dan juga Liverpool bergabung dengan Arsenal di antara tim Liga Premier yang tertarik merekrut Yves Bissouma. Ada juga ketertarikan dari luar negeri seperti dari klub Monaco dan juga 2 klub La Liga yang mengikuti sang gelandang. Alex Crook dari Talksport juga mengklaim Mikel Arteta menyukai gelandang atas Brighton itu karena dia menyatakan bahwa dia adalah penggemar berat dari sang pemain. Bissouma adalah seorang gelandang bertahan, jadi tidak mengherankan jika The Gunners tidak terlalu tertarik untuk memindahkannya di bulan Januari. Mereka perlu membawa gelandang yang lebih menyerang selama musim dingin karena mereka punya ancaman, yaitu mereka kurang kreativitas dan juga kurang memberikan ancaman dalam serangan-serangan mereka, dan itulah yang mereka lakukan dengan meminjam pemain asal Norwegia, pemain Real Madrid Martin Odegaard, karena mereka butuh kreativitas dan juga yang mempunyai kemampuan untuk mengacaukan, memberikan ancaman kepada tim lawan. Tetapi untuk jangka panjang Arsenal perlu merombak seluruh pemain-pemain di lini tengah mereka dengan tidak ada opsi senior yang sangat mengesankan saat ini. Rencana untuk memulai dengan merekrut Bissouma jauh dengan Partey dan gelandang kreatif di depannya. Bissouma bergabung dengan Brighton dari tahun 2018. Dia pindah dari klub Prancis Lille dengan harga 15,21 juta pound sterling dan dia terikat kontrak bersama Brighton sampai dengan 2023 dan bernilai sekitar 11,7 juta pound sterling. Oke, berita yang terakhir adalah bos Arsenal ya mungkin sudah tahu akan ada penandatanganan musim panas pertamanya. Siapa akan jadi target pertama yang akan ditandatangani join bersama Arsenal ya. Beritanya adalah Arsenal mungkin sudah merencanakan penandatanganan musim panas pertama mereka. Arsenal diperkirakan akan mengontrak kiper Matt Ryan dengan status kontrak permanen musim panas ini. Menurut laporan, Ryan bergabung dengan Arsenal dengan status loan dari Brighton pada Januari untuk sisa musim ini. Ya, kiper asal Australia itu tidak disukai di Seagulls setelah munculnya Robert Sanchez. Ryan hanya membuat 1 penampilan sejauh ini untuk The Gunners dan tampil cukup mengesankan dengan ya walaupun kalah ya segitu melawan Aston Villa dengan skor 1-0. Pemain usia 28 tahun ini memiliki kontrak di Brighton hingga musim panas 2022, tetapi masa depannya di pantai selatan terlihat diragukan setelah ia turun sebagai pilihan ketiga di bawah arahan pelatih Graham Potter. Arsenal beralih ke kiper berpengalaman untuk memberikan cadangan kepada Burnley, menganggap pendatang musim panas lalu Alex Runarsson tidak begitu siap untuk sepak bola Liga Premier. Dan tampaknya Mikel Arteta terkesan dengan apa yang dilakukan Matt Ryan. Football.London mengklaim Arsenal diperkirakan akan merubah pinjaman menjadi kesepakatan permanen di musim panas. Tidak ada opsi untuk membeli saat pinjaman dilakukan pada bulan Januari. Jadi Arsenal dan Brighton harus menyetujui ulang lagi pembayaran untuk mempermanenkan penjaga gawang tersebut. Ryan adalah pemain yang konstan di tim Brighton setelah promosi mereka ke Liga Premier pada tahun 2017. Dia telah membuat 123 penampilan dan bersama Seagulls dan sejak dia bergabung dari klub Spanyol Valencia. Oke, itu aja berita yang bisa gue berikan. Thank you for watching.
judgments from skyscrapers.